Apa benar jika ada ayat Al-Quran yang memerintahkan kita agar taat kepada Nabi Isa Al-Masih? Dan dengan begitu, seharusnya umat Islam lebih taat pada Isa Al-Masih daripada Nabi Muhammad SAW. Nonton video ini hingga usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Setelah selang beberapa video, kini kembali lagi kita berada di topik pembahasan menjawab syubhat non-muslim terhadap agama Islam. Dan syubhat yang akan kita bahas kali ini masih di surah Az-Zukhruf, tepatnya ayat ke-63. Merupakan surah yang sama yang seperti kita bahas di video-video yang lalu. Nah, sama seperti sebelumnya bahwa modus yang digunakan adalah mereka ini menyamakan sosok Isa Al-Masih dengan sosok Yesus Kristus, khususnya dalam urusan penginjilan seperti itu ya. Namun pada kondisi lain itu mereka menolak menyamakan Yesus dengan Isa Al-Masih. Nah teman-teman, Az-Zukhruf ayat 63 ini dikira sebagai ayat Al-Quran yang cocok untuk dijadikan bahan propaganda mereka karena dianggap sangat pro terhadap Yesus yang pada konteks ini mereka samakan dengan Isa Al-Masih. Jadi klaim yang dibangun bahwa ayat ini dijadikan sebagai legitimasi atau pembenaran atas perintah mentaati Isa Al-Masih. Yang lebih lanjut, argumentasinya dikembangkan lagi bahwa umat Islam seharusnya taat kepada Yesus seperti itu. Nah, tentu ujung-ujungnya adalah untuk mempengaruhi umat Islam agar mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan meninggalkan ajaran lamanya, yakni ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga dikatakanlah bahwa lihat, ini ayat Al-Quran memerintahkan agar umat Islam itu taat kepada Yesus, bukan kepada Nabi Muhammad SAW seperti itu ya. Nah, argumen ini memang mengandung banyak celah dan kecacatan untuk dibantah, ya mudah untuk dibantah. Oleh karenanya, argumentasi ini hanya digunakan jika berhadapan dengan orang-orang Islam yang polos dan umat Islam yang lugu-lugu. Nah, bunyi terjemahan dari ayat terkait seperti ini teman-teman. Dan tatkala Isa datang membawa keterangan, dia berkata, "Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku." Secara harfiah memang benar bahwa ayat tersebut merupakan perintah untuk mentaati Isa Al-Masih. Namun pertanyaannya adalah apakah ayat ini menceritakan konteks umat Nabi Muhammad atau konteksnya umat Nabi Isa? Dan apakah perintah mentaati Isa pada ayat ini meniscayakan agar jangan mengikuti Nabi Muhammad SAW? Serta apakah ayat ini meniscayakan bahwa mentaati Isa berarti menjadikannya Tuhan? Seperti itu ya. Nah teman-teman, syubhat yang ini sudah dibahas dalam buku ini yang berjudul Pembelaan Spektakuler Mu'alaf untuk Islam dalam halaman ke-45 ya. Di halaman ke-45. Jadi teman-teman dapat baca buku ini di halaman ke-45 mengenai pembahasan episode kali ini. Nah, buat teman-teman yang belum memiliki buku ini, Pembelaan Spektakuler Mu'alaf, dan juga buku Dr. Zakir Naik yang berjudul Mereka Bertanya, Islam Menjawab, kedua buku ini wajib untuk dimiliki karena kedua buku ini sangat membantu kita untuk menjawab berbagai syubhat yang tersebar di internet mengenai tuduhan-tuduhan non-muslim terhadap agama Islam. Dan dua buku ini sangat membantu kita untuk memberikan jawaban dan untuk mencari jawaban terkait syubhat-syubhat mereka. Mengenai kedua buku ini, teman-teman dapat klik link yang tertera di deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video dan di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Sebenarnya teman-teman kurang tepat jika dikatakan bahwa Al-Quran memerintahkan untuk taat kepada Isa Al-Masih. Hal ini karena Al-Quran tidak dapat memerintah dan tidak dapat berkata, melainkan yang memerintah dan berkata itu adalah sosok di balik Al-Quran tersebut. Nah, kalau Anda mengimani bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, maka yang memerintahkan dalam Az-Zukhruf ayat 63 itu adalah Allah sendiri. Namun kan masalahnya non-muslim dan para penginjil itu yang memanfaatkan ayat Al-Quran ini untuk misinya, itu kan tentu tidak mengakui bahwa Al-Quran adalah firman dari Allah, firman dari Tuhan seperti itu. Melainkan menurut mereka Quran itu adalah tulisan dari Nabi Muhammad SAW sendiri, kan seperti itu. Nah, kalau Anda menganggap jika Al-Quran itu perkataan Nabi Muhammad SAW,
Maka ketika Anda mengatakan bahwa perintah dalam surah Az-Zukhruf ayat 63 itu harus dipatuhi oleh umat Islam, maka konsekuensinya adalah sebenarnya Anda telah mematuhi Nabi Muhammad SAW secara tidak langsung. Karena Anda kan menganggap Al-Quran itu tulisannya Nabi Muhammad ya. Kalau begitu maka perintah dalam Az-Zukhruf ayat 63 itu merupakan salah satu perintah Nabi Muhammad SAW yang menurut Anda harus dipatuhi. Kan begitu. Nah ini jadi dilematis buat mereka sendiri. Ya pengennya menjauhkan umat Islam dari Nabi Muhammad SAW sendiri. Tapi di sini mereka sendiri memposisikan perintah Nabi Muhammad SAW yang ada dalam Al-Quran sebagai suatu perintah yang harus dikerjakan seperti itu. Atau dengan cara lain, jika Anda tidak ingin terjebak dalam paradoksi argumen Anda sendiri, ya jangan sampai argumen Anda menjadi senjata bagi Anda sendiri, maka Anda harus memisahkan antara Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran. Dengan cara mengakui bahwa Al-Quran itu bukan tulisan maupun perkataannya Nabi Muhammad SAW. Nah, namun dari siapa juga? Nah, di sini ada dua opsi yang dapat Anda gunakan dan dapat Anda pilih ya. Yang pertama, Anda bisa mengakui jika Al-Quran itu wahyu dari Tuhan, ya, dari firman dari Allah seperti itu, maka selesai seperti itu. Atau yang kedua, kalau Anda tidak ingin mengakui bahwa Al-Quran itu firman Allah, apalagi perkataan Nabi Muhammad SAW, maka Al-Quran itu buatan orang lain yang notabene-nya manusia biasa, bukan Nabi maupun Rasul seperti itu, apalagi firman dari Tuhan seperti itu ya. Nah, Anda harus memilih antara kedua opsi ini. Anggap saja opsi ke satu itu ditolak. Ya tentu mereka tidak mau mengakui jika Al-Quran itu adalah firman Tuhan seperti itu. Nah, lantas bagaimana dengan opsi kedua? Opsi kedua sendiri pun itu dapat menyerang balik mereka sebenarnya. Karena begini, yang punya hak mutlak untuk memerintahkan umat Islam secara aturan agama itu kan Allah dan Rasulnya. Nah, kalau Al-Quran itu bukan dari Allah maupun dari Rasulnya, lantas kenapa kita harus mematuhi perintah yang bukan dari Allah dan dari Rasulnya? Kan seperti itu. Kenapa kita harus mematuhi perintah dalam Az-Zukhruf ayat 83 agar taat kepada Isa Al-Masih, kalau pada akhirnya perintah dalam ayat itu dianggap bukan berasal dari Allah dan Rasulnya? Ya apa hak dia buat memerintah kita, kan seperti itu? Kecuali jika Anda dan kita semua mengakui bahwa perintah dalam Az-Zukhruf ayat 63 secara khususnya dan Al-Quran secara umumnya adalah kesemuanya firman dari Allah. Dan kalau Anda menganggap Az-Zukhruf ayat 63 merupakan perintah dari Allah yang harus dipatuhi, maka Anda juga harus mematuhi perintah-perintah Allah lainnya di ayat-ayat lain dalam Al-Quran, seperti perintah mengesahkan Allah dan tidak menjadikan selain Allah itu sebagai Tuhan. Apakah namanya itu Isa, Aisyo, Yesua, maupun Yesus sekalipun. Nah teman-teman, pada ayat berikutnya malahan secara tegas disebutkan bahwa Allah itu Rabbi wa Rabbukum. Allah itu Tuhan saya, yakni Tuhannya Nabi Isa dan Tuhan kalian. Pada ayat sebelumnya juga secara tegas disebutkan bahwa Isa adalah hamba biasa yang dianugerahi status kenabian dan ia bukanlah Tuhan, seperti itu. Jadi jika ayat terkait pada mulanya dijadikan materi propaganda untuk mempromosikan Tuhan dari agama lain, malahan seperti yang sudah kita lihat, hal itu sendiri menyerang status Tuhan-Tuhan mereka itu. Jadi selama mereka masih menjadikan ayat Al-Quran sebagai bahan promosinya, maka selama itu pula Al-Quran menjadi senjata buat mereka sendiri. Jadi saran saya, jika Anda ingin mempromosikan Tuhan Anda, lebih baik Anda tidak menggunakan Al-Quran sebagai senjatanya, karena itu akan menyusahkan usaha promosi Anda sendiri seperti itu. Nah, lantas apa juga yang dimaksud perintah mentaati Isa pada Az-Zukhruf ayat 63 itu? Nah, ini teman-teman konteksnya menceritakan era zaman Nabi Isa ketika ia berdakwah kepada kaumnya, yakni Bani Israel, agar mentaatinya. Di mana pada ayat ke-64, ya di ayat berikutnya disebutkan bahwa mentaati Isa adalah dengan menyembah Allah, Tuhannya Isa dan Tuhannya mereka, yakni Tuhannya umat Bani Israel, umatnya Nabi Isa alaihissalam. Dan ketika dikatakan mentaati Isa, maka yang ditaati oleh Bani Israel adalah perintah syariat yang dibawakan oleh Nabi Isa, bukan perintah yang muncul belakangan oleh orang-orang yang mengaku sebagai perwakilan dari Isa tersebut. Kan seperti itu. Dan ketika dalam Al-Quran diperintahkan untuk taat kepada Isa, itu tidak bermakna sebaliknya. Agar kita itu tidak taat kepada Rasulullah, agar kita itu ingkar kepada Nabi Muhammad. Tidak seperti itu. Karena Quran juga secara eksplisit memerintahkan agar kita itu taat kepada Rasulullah. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yakni Nabi Muhammad SAW. Bahkan ayat yang serupa juga disebutkan dalam Al-Anfal ayat 20, Ali Imran ayat 32, dan surat Muhammad ayat 33. Nah dalam An-Nisa ayat 80, Allah juga mengatakan siapa yang mentaati Nabi Muhammad SAW, maka ia juga mentaati Allah.
Karena Allah sendiri yang memerintahkan agar kita taat kepada Nabi Muhammad SAW, serta pula Nabi Muhammad SAW dalam ajarannya memerintahkan agar taat kepada Allah pula. Makanya jika kita taat kepada Allah, maka kita harus taat kepada Rasulullah SAW. Dan ketika kita taat kepada Nabi Muhammad SAW, itu bukan berarti kita ingkar kepada Nabi yang lain, kepada Nabi Isa khususnya. Karena walaupun tiap-tiap Rasul itu membawa syariat yang berbeda, namun mereka semua membawakan akidah yang sama, yakni sama-sama inti dakwahnya yaitu mengesahkan Allah. Sehingga Ibnu Katsir itu menjelaskan bahwa ketika kita mendustai satu rasul saja, maka itu sama dengan mendustai semua rasul. Makanya dalam Al-Quran surah Asy-Syura itu menyebutkan jika umat Nabi Nuh itu mendustai para rasul dalam ayat ke-105. Nah, kemudian kaum Ad itu disebutkan mendustai para rasul pada ayat ke-123. Kemudian kaum Tsamud itu diceritakan mendustai para rasul ayat ke-141. Kaum Lut kemudian diceritakan mendustai para rasul ayat 160. Dan kaum Aikah juga disebutkan mendustai para rasul pada ayat ke-176. Padahal kan tiap-tiap umat dan kaum itu diberikan satu rasul. Kepada umat Nabi Nuh diberikan satu rasul, kepada kaum Aikah diberikan satu rasul, kepada kaumnya Nabi Syuaib, kepada kaumnya Nabi Lut dan lain sebagainya, mereka itu diberikan satu rasul. Namun efeknya ketika mereka itu mendustai satu rasul yang Allah utus itu, maka itu sama dengan mendustai semua rasul Allah, semua utusan Allah. Begitu pula membenarkan satu rasul, maka itu sama dengan membenarkan semua rasul, bahwa mereka sama-sama membawa kalimat yang sama, kalimatus sawa, yakni misi yang sama, yakni menuhankan satu Allah, bukan malah menjadikan Nabi itu sebagai Tuhannya. Maka benar jika umatnya Nabi Musa itu taat kepada Nabi Musa, umatnya Nabi Isa itu taat kepada Nabi Isa, dan umatnya Nabi Muhammad SAW itu taat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam An-Nisa ayat 69 disebutkan, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad SAW, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Nah, pertanyaannya, apakah menuhankan Isa itu termasuk dari perbuatan taat kepada Allah dan Rasulnya? Yang mana padahal Allah dan Rasulnya termasuk Nabi Isa alaihissalam sekaligus telah menegaskan agar menyembah Tuhan yang esa saja, seperti itu. Dan kalau Anda menganggap Isa itu adalah Yesus, maka disebutkan dalam Markus pasal 12 ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama itu ialah dengarkanlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana pendapat teman-teman mengenai video kali ini? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa buat yang belum memiliki kedua buku ini, sangat direkomendasikan untuk memiliki kedua buku ini, Pembelaan Spektakuler Mu'alaf dan bukunya Dr. Zakir Naik. Kedua buku ini sangat membantu kita untuk menjawab berbagai syubhat yang dilontarkan oleh non-muslim terhadap agama Islam. Mengenai kedua buku ini, silakan teman-teman klik link yang tertera di deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Serta kalau video ini bermanfaat, klik like dan share-nya, dan juga klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya. Serta kalau channel ini layak didukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.